rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Alis Ahwan selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan. Tak lupa sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok magang perpustakaan yang bertempatkan di Universitas Stikubang. Sebelumnya perkenalkan diri saya, yaitu Asifur Rahman. Di sebelah kiri saya ada Mbak Feda Fiatur Rahman dan ada Mbak Tazria Taigatul Rumah, dan sebelah kanan ada Mbak Zulfia Arfatun, dan yang paling tepi pinggir ini ada Mbak Laila Nurhman. Oke, langsung saja saya awali presentasi laporan magang perpustakaan, yaitu yang pertama ada profil perpustakaan Unisba. Perpustakaan Universitas Stikubang adalah perpustakaan pusat yang dimiliki oleh kampus Unisba yang bertempatkan di yang utama yaitu ada di Perpustakaan Kendeng, yang cabangnya itu ada di daerah Semarang bagian Gas. Perpustakaan Universitas Stikubang Semarang ini berdiri seiring dengan diresmikannya Universitas Stikubang Semarang pada tanggal 28 April 1968. Jadi ketika Universitas Stikubang ini berdiri, maka berdirilah Perpustakaan Unisba. Yang kedua, jabatan kepala perpustakaan pertama kali dipegang oleh Bapak Budi Suntowo Utomo dalam perkembangannya sejak pada tahun 1976 sampai tahun 2007. Visi perpustakaan Unisba yaitu sebagai pusat penyedia informasi dan sumber ilmu pengetahuan untuk mendukung tercapainya perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Selain ini, perpustakaan Unisba ini mempunyai istilahnya slogan atau sesuatu yang mudah diingat, itu yang mempunyai ciri khas dari Unisba, yaitu perpustakaan responsif dan informatif. Selanjutnya yaitu visi perpustakaan Unisba. Yang pertama, menyediakan sumber informasi yang relevan dengan dan mutakhir yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua ada meningkatkan jumlah koleksi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan sivitas akademika dan mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini berupa informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mendukung dan mengembangkan kemampuan SDM sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu layanan. Yang keempat, memberikan pelayanan prima, meningkatkan minat baca dan minat kunjung pengguna perpustakaan. Yang kelima, yaitu menciptakan suasana perpustakaan yang ramah dan bersahabat. Yang keenam, misi yang keenam yaitu menjalin kerjasama dalam meningkatkan knowledge sharing dengan forum perpustakaan dan instansi lainnya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang berada di perpustakaan Unisba. Yang pertama yaitu ada kepala unit pelayanan terpadu perpustakaan Unisba Semarang. Yang kedua ada kepala seksi perpustakaan Kendeng. Yang kedua kepala seksi perpustakaan Gas. Yaitu kan di Universitas Unisba ini kan ada dua perpustakaan, yaitu ada di Kendeng dan ada di Gas. Yang ketiga, yang keempat yaitu staf pelayanan. Yang kelima ada pengelola staf, dan yang terakhir ada loker staf penjaga, itu yang bertugas menjaga loker. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang kita lakukan selama magang di perpustakaan Unisba. Jadi yang pertama kita melakukan pemberian kelengkapan koleksi. Jadi di perpustakaan Unisba banyak sekali koleksi yang masuk seperti skripsi, buku, terus laporan magang atau yang lainnya. Nah, di dalam kegiatan pemberian kelengkapan
koleksi ini seperti kita memberikan melabeli buku yang berisikan barcode dan juga nomor panggil buku. Yaitu kemudian di kegiatan kedua kita ada kegiatan shelving. Kegiatan shelving yaitu kegiatan menempatkan buku ke tempat semula atau ke rak-rak agar tersusun rapi. Jadi shelving itu buku-buku yang akan kita shelving itu datang bisa dari buku-buku baru, terus buku-buku hasil pinjaman pemustaka, terus juga misal seperti skripsi yang sudah kita beri kelengkapan koleksinya tadi, terus juga seperti buku-buku yang telah dibaca oleh para pemustaka. Jadi nanti kita kemarin kita setelah adanya kegiatan shelving itu menempatkan buku pada tempat-tempat semula atau ke rak-rak yang sesuai dengan urutan nomor panggil buku. Kemudian layanan sirkulasi itu ada di depan pintu masuk. Jadi layanan sirkulasi itu layanan pengembalian dan juga peminjaman buku. Nah, selain di situ kita melayani para pemustaka, seperti pemustaka ingin meminjam buku, terus juga mengembalikan buku. Untuk teknisnya, para pemustaka itu memberikan buku yang akan dipinjam. Misalnya pemustaka yang meminjam buku, jadi pemustaka memberikan buku yang akan dipinjam dan juga kartu anggota perpustakaan. Jadi para pemustaka memiliki satu kartu anggota perpustakaan yang nantinya akan digunakan untuk meminjam ataupun mengembalikan buku. Nah, jadi buku yang akan dipinjam oleh pemustaka nanti diberikan kepada pustakawan atau kepada kita saat berada di layanan sirkulasi. Jadi nanti kita olah, nanti kita isi dalam website atau SIM-nya perpustakaan Unisbank yang bisa diakses hanya untuk pustakawan Unisbank saja. Kemudian di penyiangan kita ada dalam kegiatan penyiangan kita memisahkan antara koleksi-koleksi buku yang sudah kurang layak ataupun tidak layak. Jadi seperti buku yang telah dimakan rayap ataupun buku yang telah hilang perintilan koleksinya, seperti beberapa halaman yang hilang atau banyak halaman yang hilang, ataupun buku yang telah sudah tidak seperti keadaan normal atau sudah lemnya sudah rusak atau yang lainnya. Kemudian di kegiatan digitalisasi buku atau alih media. Nah, di situ kita dalam kegiatan digitalisasi buku, di situ kita menyekan dengan alat scan yang nantinya akan menghasilkan gambar buku tersebut atau nantinya dijadikan sebagai e-book atau PDF-nya. PDF, jadi buku yang dalam keadaan fisik kita scan, kemudian nanti akan dikumpulkan jadi satu dan akan berbentuk PDF. Nanti akan diolah kembali dan dimasukkan dalam daftar e-book yang dimiliki oleh perpustakaan Unisbank. Kemudian di display perpustakaan yaitu buku-buku yang telah kita, semisalnya buku yang telah kita beri kelengkapan koleksinya, nanti kita akan display ke dalam rak-rak buku dan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor yang ada pada buku tersebut. Selain itu, display perpustakaan kita juga menata buku kembali, misal seperti buku-buku yang berantakan di rak atau yang tergeletak di meja. Jadi hampir sama seperti kegiatan shelving. Kemudian ada promosi koleksi. Nah, kegiatan promosi koleksi yang kita lakukan. Jadi kemarin ada buku baru yang masuk ke perpustakaan Unisbank, seperti buku manajemen sumber daya manusia. Nah, itu kita buat videonya.
seperti itu. Jadi kita kenalkan bahwa di Perpustakaan Unisbank memiliki koleksi buku baru, yaitu buku yang seperti ya, buku pembelajaran tersebut. Kemudian nanti dibentuk dalam bentuk video dan akan diupload dalam media sosial Perpustakaan Unisbank. Nah, sama seperti halnya pembuatan konten sosial media Perpustakaan Unisbank. Jadi dalam pembuatan konten sosmed Perpustakaan Unisbank ini kita memperkenalkan, misalnya kita memperkenalkan layanan apa saja yang ada di Perpustakaan Unisbank, terus bagaimana cara mengakses opaknya Unisbank, kemudian ada bagaimana cara mencari repositorinya punya Unisbank, seperti itu. Dan nantinya pembuatan konten sosial media ini akan diupload pada akun sosial media yang dimiliki oleh Perpustakaan Unisbank. Kemudian yang kegiatan selanjutnya ada mengecek ulang data. Mengecek ulang data yaitu kita cross check data yang telah terkumpul apakah sesuai dengan yang telah ada pada sistem. Seperti halnya misal ada koleksi buku baru, apakah buku tersebut sudah sesuai dengan sistem yang ada pada komputer, seperti itu. Kemudian pembuatan ornamen photobooth. Pembuatan ornamen photobooth itu jadi kita membuat aksesoris yang nantinya akan sebagai pengisi atau nantinya akan menjadi ornamen pada hiasan pada photobooth saat misal ada pustaka ingin foto agar tidak kelihatan kosong. Jadi nanti kita bisa pakai ornamennya seperti kata-kata ayo berkunjung ke perpustakaan, terus seperti ornamen buku atau ornamen yang lainnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa saja sih keunggulan atau keunikan yang ada di Perpustakaan Unisbank. Nah, yang pertama itu ada Perpustakaan Unisbank itu memiliki spot photobooth. Nah, spot photobooth ini terletak pada Perpustakaan Unisbank. Itu photobooth tersebut bertujuan untuk menghiasi perpustakaan Unisbank. Nah, di situ para pemustaka bisa mengabadikan momen-momennya pada saat di perpustakaan. Nah, photobooth ini juga sudah dilengkapi ornamen-ornamen yang sudah dijelaskan Mbak Firda tadi. Itu ornamen juga pembuatan ornamen juga termasuk kegiatan magang kita. Nah, ornamen tersebut sudah diletakkan dan untuk kelengkapan spot photobooth ini. Nah, yang kedua ada perpustakaan menyediakan air minum air mineral secara gratis. Nah, di dalam perpustakaan Unisbank ini juga terdapat air minum mineral secara gratis. Nah, pemustaka tersebut juga bisa mengambil kapanpun dan bisa mengambil secara gratis untuk dibawa ke dalam perpustakaan agar tidak dehidrasi saat berada di perpustakaan. Nah, yang ketiga ada setiap hari Jumat Perpustakaan Unisbank juga menyediakan mie gelas secara gratis kepada pengunjung atau pemustaka. Nah, di situ para pemustaka bisa mengambil mie gelas tersebut secara gratis. Nah, di situ pemustaka bisa membuat atau menyeduh sendiri mie tersebut dan bisa dimakan. Terus yang selanjutnya, selanjutnya ada sosial media Perpustakaan Unisbank selalu update dengan informasi-informasi yang muncul dan terbaru. Nah, informasi yang muncul pada Perpustakaan Unisbank ini pada sosial media di Instagram. Sosial media Instagram Perpustakaan Unisbank ini selalu update berbagai informasi yang ada di perpustakaan dan bahkan update informasi yang ada kegiatan apapun di kampus Unisbank ini. Contohnya seperti
ada koleksi baru pada perpustakaan. Nah, mereka selalu update untuk mempromosikan buku-buku terbaru tersebut. Nah, terus ada juga saat kegiatan mungkin kegiatan seminar yang diadakan oleh kampus. Nah, itu mereka juga selalu update untuk mempromosikan kegiatan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada ruang podcast. Nah, ruang podcast ini pada ruang podcast ini juga bagi para pustaka bisa menyewa ruang podcast ini untuk membuat konten untuk mereka. Nah, jika ingin menyewa menggunakan ruang podcast ini, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pustakawan. Nah, selain ruang podcast ini, di sebelahnya juga ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi juga ini digunakan untuk para pemustaka yang ingin menggunakan untuk mengerjakan tugas atau ingin hening dari keramaian yang ada di perpustakaan. Maksudnya ingin lebih ruang privasi gitu. Nah, jika ingin menggunakan ruang diskusi ini juga harus meminta izin kepada pustakawan yang ada di perpus Unisba. Terus yang selanjutnya ada pencarian informasi. Di sana di perpustakaan Unisba terdapat sistem yang digunakan untuk mencari informasi. Nah, selain pencarian informasi yang diinginkan juga untuk mencari informasi buku yang ada di perpustakaan Unisba seperti OPAK. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada cek plagiarisme. Nah, di sana perpustakaan juga menyediakan layanan cek plagiarisme. Nah, para pemustaka yang mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas juga diperbolehkan untuk mengecek plagiarisme yang telah mereka pada skripsi yang telah mereka kerjakan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala-kendala yang ada pada saat kita magang di Unisba. Salah satunya yaitu kurang terbiasanya mahasiswa dalam melakukan kegiatan selama berada di perpustakaan. Nah, dikarenakan mahasiswa praktik tersebut jarang menjumpai dan mengoperasikan alat sehingga mengalami sedikit kebingungan di awal. Selanjutnya, kurangnya perawatan pada buku koleksi perpustakaan. Di perpustakaan Unisba masih banyak ditemukan 37 koleksi bukunya yang tidak terawat dengan baik. Yang selanjutnya, kurang update-nya digitalisasi koleksi dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM atau pustakawan dalam mengembangkan program-program layanan ke dalam bentuk digitalisasi. Yang selanjutnya, kurangnya promosi bahan pustaka perpustakaan sehingga rendahnya minat kunjungan pada perpustakaan. Yang terakhir, pelayanan perpustakaan yang kurang update sehingga mempersulit dan kurang efisien dalam proses melayani peminjaman dan pengembalian. Kemudian yaitu solusi dari kendala saat magang di Unisba. Yang pertama yaitu sediakan pelatihan interaktif kepada mahasiswa praktikan untuk mengenal alat-alat di perpustakaan. Hal ini akan memungkinkan mahasiswa praktikan untuk secara langsung berinteraksi dengan alat-alat yang mungkin ada di sana, dan itu akan lebih memudahkan mereka untuk memahami cara menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian dirikan program sukarelawan atau ajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam merawat buku koleksi perpustakaan, seperti buku-buku yang telah rusak kemudian membutuhkan perbaikan. Kemudian itu memberikan pelatihan intensif kepada pustakawan untuk meningkatkan keterampilan digitalisasi, serta intensif atau pengakuan bagi pustakawan yang berhasil mengembangkan koleksi digital. Selanjutnya itu mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran atau bahan pustaka yang ada, menggunakan media sosial, poster, atau kegiatan kampus untuk menarik perhatian mahasiswa.
Baik, telah dipresentasikan beberapa poin-poin yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu ada beberapa dokumentasi foto kegiatan magang kita yang berada di perpustakaan Unisban. Yang pertama ini ada proses shelving, yaitu penempatan buku-buku yang telah dibaca. Selanjutnya dikasih ditempatkan pada rak yang tersedia sesuai katalog. Yang ini sebelah sini ada proses sirkulasi, yaitu pemustaka sedang meminjam atau mengembalikan buku. Nah, dilayari oleh Mas Megandeng, ini namanya sirkulasi. Yang selanjutnya ini ada proses pelabelan buku, ada juga mulai dari stempel dan sebagainya. Yang intinya ini pemberian perlengkapan koleksi, baik itu buku maupun skripsi. Yang ini ada proses digital alih media buku menjadi bahan buku cetak online ya. Selanjutnya ini ada proses alih media juga. Ini adalah ada suatu event, yaitu kemarin waktu tanggal 11 atau 11 November ya, atau berapa ya, saya lupa. Ini adalah kegiatan peringatan Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi bagi para pemustaka yang hadir dan membuat sesuatu konten. Yang ini ada proses pembuatan ornamen photo booth. Yang ini ada pemasangan dan pembuatan identitas rak buku buat klasifikasi buku. Yang ini ada proses pembuatan kelengkapan buku, dan ini ada proses pengecekan plagiarisasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok perpustakaan Unisban. Selanjutnya informasi yang belum ada mungkin bisa didapatkan di Instagram atau sosial media perpustakaan Unisban. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.